Selamat malam, Bu Kris. Ini di mana posisinya? Saya di Jakarta. Oh, berarti selamat malam. Selamat malam, Bu Kris. Hari ini nih, sebelumnya alergi tungau ya? Iya, Ya, boleh bercerita Bu Kris bagaimana yang dialami dan bagaimana setelah minum hemohim? oke. Selamat malam semuanya. Nama saya Grace. Saya berumur 64 tahun. Kira-kira kurang lebih 10 tahun yang lalu, saat udah lama banget itu, saya tiba-tiba melihat setelah saya bangun tidur, ada merah-merah di tangan saya, di leher saya, di pipi saya, tapi tipis-tipis. Eh, warnanya tipis dan nggak terlalu kelihatan. Uh, saya nggak berasa apa-apa, saya menghiraukan saja. Saya pikir saya biasa aja, saya tetap mobile setiap hari, beraktivitas, menjelang siang merah-merah itu hilang. Terus setelah beberapa tahun, setelah saya menghiraukan beberapa tahun, ada, ntar nggak ada gitu, saya merasakan kok merah-merahnya itu semakin jelas dan semakin legam. Dan di tengah malam itu saya bisa terbangun dengan muka yang bengkak dan bibir doer, mata bengkak berair. Itu saya bisa terbangun di tengah malam seperti itu. Terus saya pergi ke dokter, dokter kasih saya obat racikan yang saya lihat ada prednisonnya gitu. Itu obat untuk orang yang sakit kanker. Jadi saya kalau minum obat itu langsung hilang itu merah-merah, bengkak-bengkak itu langsung hilang semuanya. Jadi saya mulai terbiasa dengan obat itu. Kalau kulit saya merah-merah, saya pasti minum itu dengan kesadaran bahwa obat ini nggak bagus buat saya seperti itu. Tapi mau gimana lagi karena itu kan sangat mengganggu sekali. Beberapa tahun kemudian teman saya bilang bahwa Grace, itu kamu harus dicek, itu alerginya tuh penyebabnya apa, kamu harus cek. Jadi saya pergilah pada tahun 2017 yang lalu itu, saya pergi ke klinik alergi yang di Jalan Tanah Abang 3 itu, dan saya dites, ternyata saya alerginya alergi tungau. Ada itunya beberapa tes, semuanya 000. Di tungau itu, tungau ada dua macam, tungau apa dan tungau apa gitu. Mereka tuh range-nya tuh berdasarkan kelas 0 sampai kelas 6. Tungau saya itu yang satu ada di kelas 2, yang satu lagi ada di kelas 3. Itu artinya dia ada di range di tengah-tengah gitu kan. Tungau itu adalah binatang yang lebih kecil dari debu. Dia itu debu aja udah kecil, dia lebih kecil lagi dari debu, tapi dia emang bentuknya itu binatang gitu. Dia hidupnya di sela-sela spring bed. Makanannya tuh dia kulit ari yang lepas dari badan kita sewaktu kita tidur malam pada malam hari itu. Jadi si tungau dia yang ada di tengah-tengah spring bed itu, dia akan naik ke atas mencari makanannya dia. Dokter alergi bilang sama saya bahwa alergi ini tidak ada obatnya. Semua alergi itu tidak ada obatnya. Kalau kamu alergi udang, ya kamu harus hindari udang. Kalau kamu alergi susu, ya kamu harus jangan minum susu. Carilah susu yang lain gitu. Berarti saya harus menghindari si tungau itu. Dan saya dikasih alternatif minum obat insidal dan krim untuk oles-oles di badan saya kalau ada merah-merah. Karena dokter itu alergi bilang bahwa prednison itu tidak baik kalau untuk saya minum terus. Dari sini saya mulai perjuangan saya untuk mencoba menghindar dari si tungau dari kehidupan saya, dari cuci spray setiap hari, beli spray anti tungau, jemur kasur, panggil tukang cleaning sedot debu, ganti kasur, ganti spring bed, tidur dengan alas plastik. Sampai yang terakhir ini, kemarin beberapa tahun ini, yang terakhir saya dan keluarga pindah ke apartemen. Karena saya pikir, oh mungkin rumahnya udah lama gitu, jadi mungkin harus
yang baru, yang nggak ada debu, nggak ada tungau. Saya pindah ke apartemen saya yang baru ini. Tapi ternyata itu semua tidak memberikan hasil sama sekali. Si tungau tetap ada, saya tetap merah-merah, saya tetap minum obat insidal. Kalau bengkak-bengkak insidal nggak, kalau saya bengkak insidal nggak mempan, saya minum dexamethasone. Ini juga nggak bagus obat ini. Tapi saya harus minum karena itu yang bikin bengkak-bengkak itu hilang. Si tungau yang ukurannya jauh lebih kecil dari debu tidak bisa saya hindari, kecuali mungkin kalau saya masuk ke dalam tabung steril mungkin. Lama-lama mulailah saya pasrah dan menerima alergi saya. Mungkin ya udahlah, menjelang tua ini mungkin memang penyakit saya adalah itu. Nah, jadi ya udah saya terima dan saya mulai prepare obat-obat insidal, dexamethasone tuh dus-dusan kalau saya beli karena saya pakainya tuh hampir tiap hari dan sangat sering gitu saya pakai. Di tas selalu ada, kalau di tas saya selalu ada. Jadi kalau saya pergi, saya mau duduknya itu misalnya sofanya berbentuk kain atau itu saya harus hati-hati, harus saya lihat, oh kayaknya ini kain, ada tungau pasti. Jadi saya minum dulu insidal baru saya duduk. Pergi ke bioskop, sebelum pergi saya harus minum insidal dulu supaya saya nggak merah-merah lagi di bioskop itu. Singkat cerita, Agustus 2021 saya join Atomy melalui teman kuliah saya Yanti, sepupunya Iren. Mereka tinggal di Kanada. Saat itu saya langsung beli Hemohim karena saya takut sekali saat Agustus 2021 itu kan saat COVID yang lagi ganas-ganasnya itu kan, yang meninggal tuh setiap hari banyak benar. Dari lingkar yang terluar sampai akhirnya lingkar terdekat kita, teman, saudara, setiap hari itu bisa 2-3 berita duka. Itu sangat mencekam. Saya ketakutan. Saya beli Hemohim dan saya minum sehari, saya minum 2, 1 pagi, 1 malam. Tidak terasa setelah saya konsumsi Hemohim itu, saya lupa sama obat alergi saya. Sehari, seminggu, sebulan, bulanan. Akhirnya saya baru sadar, loh kok saya nggak minum-minum ya, ini obat alergi. Terus saya bilang sih ke orang-orang, kok saya nggak minum obat alergi, ya kok saya nggak ada merah-merah, nggak ada gatal, nggak ada bengkak gitu kan. Terus saya cerita-cerita sama semua orang lagi, ternyata emang benar itu alergi saya itu udah nggak ada lagi sama sekali. Ajaib banget. Yang biasanya saya tuh terbiasa dengan merah-merah saya, bengkak-bengkak saya, bibir saya doer, tiba-tiba semua itu nggak ada. Tengah malam saya bisa bangun, nggak ada lagi, dan sepertinya itu Hemohim itu yang membuat alergi tungau saya hilang. Ya, Hemohim ini buat saya adalah jawaban atas doa saya untuk alergi saya dan berkat terbesar yang Tuhan berikan untuk saya melalui Atomy. Terima kasih Tuhan, terima kasih Atomy, terima kasih Mr. Han Gilpa. Ibu Grace, aduh, apalagi tadi lihat gambar tungaunya ini jadi merinding saya. Ya itu nggak bisa dihindari ya, emang karena kita aja nggak kelihatan gitu loh tungaunya. Nggak kelihatan, lebih kecil dari debu. Menghindari itu mau gimana gitu loh. Tetapi luar biasa karena Bu Grace hari ini mau sharing, semoga orang lain juga bisa terberkati karena saya memang tahu alergi itu dokter pasti vonis nggak ada obatnya. Biasanya nggak ada obatnya. Dan kalau saya lihat obat-obat yang dikonsumsi Bu Grace selama ini kan, waduh itu pasti memperberat ginjal juga kan pastinya karena obat yang keras-keras semua. Oke, terima kasih Bu Grace, sangat terberkati dan memberkati orang lain dengan testimoninya malam hari ini. Terima kasih luar biasa. 구독, 좋아요 눌러주세요.